Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayhan Gunaprasetya. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dari UAS yang ketiga dari manajemen pemasaran, yaitu dari dosen Rizky Taufik. Di mana saya di sini akan menjelaskan definisi dari alat-alat promosi. Yang pertama itu ada advertising, kedua ada personal selling, yang ketiga ada sales promotion, yang keempat ada public relation, yang kelima ada direct and digital marketing, yang keenam itu ada event marketing. Nah, di mana yang poin pertama itu ada advertising adalah sebuah bentuk penyajian dan promosi non personal atas ide, barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan sponsor tertentu. Karena banyaknya bentuk dan penggunaan periklanan yang sangat sulit untuk membuat generalisasi yang merangkum semuanya. Nah, kedua itu ada personal selling, yang dimana interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih, guna melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesan. Tahap yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola tenaga penjual itu adalah merancang strategi dan struktur armada penjualan, merekrut dan menyeleksi tenaga penjual, melatih tenaga penjual, memberi kompensasi tenaga penjual, mensupervisi tenaga penjual, dan mengevaluasi tenaga penjual. Itu poin ketiga ada sales promotion, di mana berbagai insentif dalam jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Jenis-jenis alat promosi penjualan menurut Philip Kotler dan Gray Armstrong dalam hukum manajemen pemasaran, ahli bahasa Hendra Teguh, yaitu terdapat ada kupon, yaitu sertifikat yang memberi pembeli potongan harga untuk pembelian produk tertentu. Lalu ada kontes undian permainan, yaitu kegiatan promosi yang memberi konsumen peluang untuk memenangkan sesuatu seperti uang atau barang, entah itu dengan keberuntungan atau dengan usaha ekstra. Lalu ada sampel, yaitu sejumlah kecil produk yang ditawarkan kepada konsumen untuk dicoba, tawaran pengembalian uang rabat, lalu ada penghargaan atas kesetiaan, dan yang terakhir ada promotion point of purchase, yaitu menyediakan titik atau pusat pembelian yang tidak permanen untuk suatu produk yang sedang dipromosikan. Lalu yang keempat ini ada public relation, di mana berbagai program untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau masing-masing produknya. Departemen Hubungan Masyarakat biasanya melakukan fungsi-fungsi di bawah menurut Philip Kotler dan Graham Armstrong dari manajemen pemasaran, ahli bahasa Hendra Teguh, yang dimana terdapat hubungan pers dan aktivitas pers yang dapat menciptakan dan menempatkan informasi bernilai, berita, dan media untuk menarik perhatian terhadap orang, produk, atau jasa. Lalu ada publisitas produk, yaitu mempublikasikan produk tertentu, terutama produk baru, kepada masyarakat. Lalu ada melobi, yaitu membangun dan mempertahankan hubungan dengan anggota birokrasi atau pemerintahan. Dan ada hubungan investor, yaitu mempertahankan hubungan dengan pemegang saham dan relasi bisnis lainnya. Lalu poin kelima itu ada direct and digital marketing. Adalah suatu metode pemasaran yang menggunakan hal-hal seperti email konsumen untuk mengirim iklan dan bentuk komunikasi lainnya ke audiens target. Lalu ada event marketing, adalah suatu jenis promosi di mana perusahaan atau merek dikaitkan dengan suatu acara atau kegiatan yang memiliki tema dengan tujuan untuk menciptakan pengalaman bagi konsumen dan promosi sebuah produk dan jasa. Lalu di sini ada salah satu brand yang terkait dengan dalam alat-alat promosi. Terdapat ada 3 alat promosi. Yang saya ambil ini dari brand Telkomsel dan toko eceran yang seperti ada Alfamart, IKEA, dan lain-lain. Nah, poin yang pertama itu terdapat dari advertising. Nah, keberadaan provider bagi masyarakat Indonesia sangatlah penting, karena dengan menggunakan provider Anda bisa berkomunikasi dengan lebih baik tanpa harus bertatap muka
salah satu ya provider yang sangat terkenal dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat kita seperti Telkomsel ini. Provider Telkomsel memiliki suatu text advertisement yang sangat populer. Lalu yang kedua itu ada personal selling dalam suatu toko eceran. Toko retail atau seperti Alfamart, IKEA dan lain-lain ini memperjakan suatu staf penjualan yang dimana membantu pelanggan memilih suatu produk terbaik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Lalu yang terakhir ada sales and promotion. Contohnya dari sales and promotion itu terdapat ada dua. Yang pertama itu ada voucher dan coupon. Yang dimana voucher dan coupon ini adalah suatu keduanya yang dapat menciptakan kesan eksklusif saat kamu memberikannya kepada orang-orang terpilih. Lalu yang kedua ini ada giveaway, yang dimana sales promotion ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan media sosial dari sebuah brand. Berfungsi tidak hanya menaikkan angka penjualan saja, tetapi juga dapat berfungsi agar para pengguna media sosial berasa lebih beruntung apabila mereka memenangkan giveaway tersebut. Sekian dan terima kasih atas penyampaian materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.